Baik, langsung kita lanjutkan perbincangan. Saya mau ke Mbak Sheryl. Mbak Sheryl, kalau kata Mas Aris sih ya nggak perlulah ketemuan publik-publik lihat begitu, tinggal WhatsApp, tinggal telepon, tuh juga elektabilitas nih nggak perlu dipertontonkan lah. Nggak perlu dipertontonkan, terus naik nih. Gimana tanggapannya Mbak Sheryl? Gini ya, kalau misalnya dibilang tidak perlu dipertontonkan, saya tanya tadi yang Mas Aris ulang-ulang pertemuan dengan Mas Pram, antara Mas Pram dan Pak Prabowo itu bagaimana? Dan saya mau klarifikasi di sini. Saya bisa pastikan bahwa pertemuan itu bukan membahas pilkada. Tapi pada saat itu Mas Pram datang sebagai utusan dari Ibu Megawati dari partai PDIP untuk mengatur pertemuan antara Pak Prabowo yang sudah menang sebagai presiden bertemu dengan Ibu Megawati. Jadi beliau adalah utusan PDIP pada saat itu. Dan yang saya heran, saya pertanyakan ya, sebenarnya kita tahu lah ya, konstelasi politik di Pilkada DKI ini adalah bagaimana tim Pak Prabowo melawan tim Ibu Megawati. Tapi kenapa dari semua spanduk dan baliho, Pram Rano tidak berani memasang logo PDIP? Ini ada apa? Apakah karena mereka tahu bahwa PDIP di DKI Jakarta kalah dalam Pilpres dan Pileg? Nah, itu pertanyaan saya. Dan jadi silakan saja ya kalau mau klaim-klaim ya. Tapi yang jelas kami tahu betul, karena saya di TKN dan berkomunikasi langsung dengan tim Pak Prabowo, bahwa pertemuan itu tidak membahas pilkada, tapi membahas bagaimana pertemuan Ibu Mega dan Pak Prabowo. Dan tentunya sebagai seorang presiden ya, kalau tadi ada klaim bahwa mendoakan ya, siapa saja yang maju dengan niat baik pasti harus didoakan ya. Dan tadi kalau kita lihat juga di Car Free Day, itu kan sebenarnya bukan janjian, tapi nyegat. Mas Pram Rano ini nyegat Pak Anies karena pengen ngambil segmentasi anak abah. Itu kan kelihatan banget gitu loh. Kalau orang ketemu ya ketemu yang proper lah begitu. Dan yang jelas ya, dari 16 partai, Gerindra adalah partai resmi yang mendukung. Dan kalau tadi Ibu Siti Fadila, ini senior saya, dengan hormat saya tadi mau mengomentari juga mengenai cawe-cawe partai. Ini bukan cawe-cawe partai Ibu Siti, tapi ini resmi dalam undang-undang kita, begitulah pilkada memang harus ada dukungan dari kursi-kursi yang ada di parlemen. Makanya kemarin kita sampai harus direview oleh MK. Jadi bukan cawe-cawe, tapi kita hanya menjalankan bagaimana sistem demokrasi kita sesuai dengan yang diakui oleh undang-undang ketatanegaraan kita, begitu. Jadi intinya kalau dari kami ya, silakan saja dari paslon-paslon lain ini kan kayaknya sebenarnya mungkin mereka yang panik karena melihat bagaimana dukungan dari Pak Prabowo dan juga dari Pak Jokowi. Yang saya bingung, kenapa kok PDIP ini kayak khawatir banget, nggak berani bilang ini adalah calonnya Ibu Megawati, Mas Pram dan ini ya, dan Bang Dul ya, itu kan dua-duanya dari PDIP. Jadi kelihatan ya kalau misalnya yang satu ini hanya satu partai ini. Dan tapi kenapa nggak berani di spanduknya nggak ada satupun logo PDIP? Ini saya mempertanyakan, apakah malu-malu karena memang khawatir efek dari Pak Ganjar kemarin masih kurang bagus di DKI begitu ya. Jadi nggak berani gitu. Bahkan Pak Ganjar itu tidak dimasukkan di dalam struktur tim ses. Yang saya pertanyakan ya, hari ini kita ramai membahas judi online ya. Judi online ini baru gebrakan dari Digikominfo, itu betul-betul luar biasa ya. Dan saya ingin mempertanyakan nih ke dari tim ses Paslon 03 ya, ada nama Z Apriliantoni atau Tony Jol. Ini di bagian resmi di nomenklatur tim ses sebagai bagian dari konten dan media sosial, dan namanya itu keluar dalam salah satu orang yang tersangkut dengan judi online. Nah, ini mungkin kita juga butuh klarifikasi ya, karena kita nggak mau dong ada dana-dana yang dari perputaran. Kalau memang betul begitu ya, ini kan saya mau mengkonfirmasi. Jadi jangan nanti saya dipolisikan lagi ya, karena kan dari tim merah ini suka mempolisikan gitu. Saya ingin mengklarifikasi, mungkin bisa dijawab juga di sini, apa peran dari Tony Jol dan bagaimana mengklarifikasi informasi-informasi yang sudah ramai di Twitter, di berbagai media sosial bahwa Tony Jol ini adalah pelaku judi online. Apakah ada dana dari judi online yang masuk ke tim ses begitu? Silakan dikonfirmasi. Iya. Wah, banyak banget nih kayak pertanyaan dari Mbak Sheryl nih. Iya, pelan-pelan Mbak Sheryl ya. Jadi saya memang paham suasana kebatinan. Karena durasi. Ya, suasana kebatinan tim Kang Emil. Suasana kebatinan maksudnya Anda disebut oleh Sheryl panik. Enggak, saya kalau dari pernyataan Mbak Sheryl tadi kita paham suasana kebatinan Mbak Sheryl yang nampaknya ini memang sudah sangat puyeng ya. Karena melihat hasil survei terus diserang kemana-mana yang tidak pada konteks. Tadi disampaikan seperti ini. Anda yang ini. Pertama kali tadi disampaikan bahwa ini PD Perjuangan yang mendukung Mas Pram dan Dul tidak pernah disebut. Siapa yang bilang nggak pernah disebut? Di pertama saya tadi ngomong, hari ini saya ngomong pertama kali. Mentalitas pemenang Mas Pram dan Bang Dul, walaupun hanya didukung PD Perjuangan sebagai partai parlemen dan didukung Partai Hanura dan Partai Umat ya yang di luar parlemen, Mas Pram dan Bang Dul berani untuk maju di Pilkada Jakarta dan dengan bersama-sama dengan masyarakat ya, bersama-sama dengan masyarakat ini akhirnya bisa
Karena ini kan melawan 16 partai, banyak sekali. Gitu 16 partai. 16 partai juga saya tidak pernah lihat di spanduknya ada 16 partai. Jadi jangan komentarin spanduk orang yang dulu. satu lambang. Ngaca dulu di spanduknya sendiri gitu. Saya nggak pernah melihat banyak partai. Dari PDIP dua-dua. Nah, itu kan. partainya dari PDIP. Nah, itu kan kita apa namanya? Dua paslonnya loh, dari hanya dari ini PDIP. masyarakat. Kenapa nggak ada loh? Saya tadi nggak mau memotong Anda ya. Tunggu dulu. Tunggu dulu. Nah, masalahnya adalah ini memang bentuk-bentuk kepanikan. Ya, jadi ada bahkan ada spanduk-spanduk yang tidak kita buat, itu bertebaran di mana-mana. Oh, ini kayaknya hampir terkonfirmasi saya yang membuat, gitu loh kan. Tadi dengan pernyataan itu kayaknya, oh ini yang membuat ini. Nah, ini kita ini ingin politik yang gembira, yang gembira. Kita politik yang merangkul semua pihak, bukan mengkotak-kotakan seperti itu. Ya, buktinya kita hanya satu partai di parlemen dan 2 partai non parlemen, itu unggul gitu kan. Kemudian tadi dibahas judi online. Iya. Saya juga nggak paham yang diomongin seperti apa. Tapi yang saya paham bahwa Menteri Kominfo saat itu adalah Ketua Projo. Dan Projo kemarin sudah deklarasi mendukung Kang Emil ya di Pilkada Jakarta. Yang setahu saya itu kan pejabat-pejabat Komdigi-nya ini kan pejabat-pejabat yang itu tapi saat benar itu ada di struktur ini? Saya nggak tahu, nanti kita cek ya apakah itu benar apa enggak. Karena ini kan udah ngomongnya udah kemana-mana. Saya bilang ini mungkin suasana kebatinan yang sedang gundah gulana melihat hasil survei dan lain-lain, sehingga dibawa ke poster lah, dibawa kemana-mana. Ini tolong di luar konteks gitu loh. Nah, ini kita ngomongin aja bagaimana pertemuan tokoh. Apa jangan-jangan pertemuan tokoh ini ya ada lagi yang bilang kita di CFD ngejar Mas Anies. Yang bener aja, kalau ngejar Mas Anies naik sepeda terus kita nggak ketemu dong gitu loh. Dan mohon maaf ya. Mohon maaf, tetapi memang kita lihat ada Pak Laude Bashir, kemudian ada Bang Iwan Tarigan, beberapa orang-orang terdekat Mas Anies itu sudah berkampanye untuk kita, sudah masuk tim pemenangan, dan wajar bahkan ketika memang tagline kita Jakarta Menyala dan program-programnya itu memang melanjutkan banyak program Mas Anies yang dirasakan bermanfaat bagi masyarakat. Di berbagai lembaga survei itu menjelaskan bahwa pemilih Mas Anies cenderung ke. Tapi di lembaga survei Adi Praitno PPI mayoritas 51% pendukung Prabowo itu kan PPI. Anies itu ke Ridwan Kamil. Kita ada Litbang Kompas, kemudian ada juga LSI yang sebelumnya. Pada intinya ini kan kita masih terus berjalan. Artinya memang masyarakat Jakarta tidak sebodoh itu, tidak segampang diarahkan itu. Masyarakat Jakarta ini masyarakat paling rasional. Setelah debat pertama dan debat kedua, reaksi masyarakat juga paling melihat Mas Pram dan Bang Nul yang paling unggul. Dan elektabilitasnya masyarakat Jakarta lebih yakin program-program Mas Pram dan Bang Nul itu program-program yang konkret. Karena ia ingin memilih pemimpin yang mengeksekusi kebijakan, bukan sekedar berimajinasi. Jangan kita panas juga. Nih yang adem cuman Ibu Siti Fadila nih kayaknya. Bu Siti Fadila, singkat ya Bu ya. Ini kalau kita ngeliat kan 1-3 ya Bu, seru ya Bu ya. Nah, ini mungkin jadi celah nggak buat paslon 2 Bu? Nih 1-3 lagi seru sendiri. Nah, mungkin 2 bisa memanfaatkan nggak sih kira-kira? Mbak Sheryl tahan dulu ya, Mbak Sheryl ya. Kita ke Bu Siti Fadila dulu ya. Saya yakin para pemilih di Jakarta itu cerdas dan rasional. Baru belum sampai ke pemilihan, ini calon-calon dari partai udah ribut banget kan. Nah, nanti ributnya dan bukan tidak substansial gitu. Ributnya bersaing antara dengan kedekatan dengan penguasa, bersaing dengan segala macam. Nah, itu menunjukkan nanti kalau jadi gubernur juga ribet dengan segala sesuatu yang tidak ada hubungannya dengan tugas-tugas gubernur gitu loh. Nah, ini saya yakin masyarakat Jakarta itu cerdas dan rasional. Ini 02 ini adalah independen. Independen memang berbeda dengan paslon 1 dan paslon 03. Dan memang kita berbeda caranya mendekati rakyat juga berbeda, caranya menunjukkan diri juga berbeda, dan tidak mendekati para penguasa juga memang karena memang kita independen, kita rakyat.